Pemirsa, 10 hari jelang Pilpres, Amerika Serikat Kamala Harris akan mengampanyekan isu hak aborsi di Texas bersama penyanyi Beyonce. Sementara itu, Donald Trump juga akan berkampanye di negara bagian yang sama dengan mengusung isu berbeda. Dan untuk laporan selengkapnya dan informasi-informasi lainnya dari Amerika Serikat, kita langsung bergabung dengan jurnalis VOA, ada Valdia Baraputri di Washington DC. Valdia, mengapa kedua kandidat ini terfokus pada daerah Texas? Ya, selamat petang waktu Washington DC, rekan-rekan dan pemirsa. Meski sejarahnya Texas ini hampir selalu dimenangkan oleh Partai Republik pada Pilpres AS, namun kedua kandidat melihat negara bagian itu penting untuk dua isu, yakni isu hak aborsi dan juga isu imigrasi serta perbatasan. Malam ini Kamala Harris akan berkampanye di kota Houston di Texas dan rencananya ia akan mengusung isu atau fokus pada isu hak aborsi. Mengapa di Texas? Karena Texas ini adalah negara bagian di AS dengan restriksi atau peraturan pelarangan aborsi yang terketat di Amerika Serikat. Nah, seperti yang tadi disebut bahwa Harris akan berkampanye bersama Beyonce atau Beyonce akan tampil pada kampanye Harris malam ini. Beyonce ini hometown-nya atau kampung halamannya adalah di Texas. Selain itu, Harris juga telah menggunakan lagu Beyonce berjudul Freedom yang dipakai sebagai lagu utama kampanyenya. Freedom atau kebebasan pada isu hak aborsi ini oleh pihak Demokrat dikaitkan dengan kebebasan perempuan Amerika Serikat untuk memutuskan atau mengambil keputusan yang terbaik bagi tubuh mereka tanpa campur tangan pemerintah AS. Nah, sebagai konteks lebih lanjut, pada isu hak aborsi, Harris ini menyalahkan Trump akan keputusan Mahkamah Konstitusi pada 2022 yang membatalkan undang-undang yang menjamin hak aborsi. Nah, sebagai konteks pada masa jabatan Trump ini memilih 3 hakim Mahkamah Konstitusi yang konservatif, sehingga komposisi Mahkamah Konstitusi di Amerika Serikat adalah 6 hakim konservatif dan 3 liberal. Dan dengan komposisi ini, maka undang-undang yang menjamin hak aborsi yang telah berlaku sejak 1970-an di Amerika ini dapat dibatalkan. Seperti yang Anda lihat di layar kaca, setelah peraturan atau undang-undang tersebut dibatalkan, maka kebebasan atau peraturan aborsi ini diserahkan kembali ke masing-masing negara bagian, sehingga orang-orang harus berkampanye untuk perda yang akan menjamin hak aborsi di negara bagian mereka masing-masing. Nah, rencananya pada acara malam ini Harris akan menghadirkan perempuan-perempuan yang hampir meninggal dunia akibat sepsis maupun komplikasi keguguran dan komplikasi kehamilan lainnya di Texas yang tidak bisa mendapatkan bantuan medis begitu ketika mereka membutuhkannya akibat restriksi aborsi yang begitu ketat di Texas. Di Texas, dokter dan petugas medis pun ini khawatir akan menghadapi kriminalitas atau dikriminalisasi jika mereka memberikan aborsi kepada ibu, meski pada kasus-kasus di mana nyawa ibu ini terancam. Nah, dalam isu aborsi ini, hal ini telah menjadi liabilitas atau titik kelemahan bagi Trump yang tadi seperti yang saya jelaskan menunjuk hakim-hakim konservatif di Mahkamah Konstitusi yang pada akhirnya membatalkan undang-undang yang menjamin hak aborsi nasional. Dan dalam berbagai kesempatan, Trump selalu menekankan atau menggarisbawahi bahwa peraturan ini dikembalikan lagi ke negara bagian, namun ia tidak memberikan jaminan bahwa tidak akan ada pelarangan hak atau pelarangan aborsi nasional jika ia menjabat sebagai presiden lagi. Baru belakangan ini ia mengatakan bahwa jika ada undang-undang yang melarang aborsi nasional, ia akan memveto undang-undang tersebut, namun tidak jelas apakah hal tersebut akan mempengaruhi pemilih dengan pemilu yang telah semakin dekat. Nah, hari ini Trump juga berada di Texas, yakni di Austin, untuk membicarakan mengenai isu imigrasi dan perbatasan
selatan Amerika Serikat. Nah, mengapa Trump juga ada di Texas? Karena Texas ini berbatasan dengan Meksiko, dan hari ini Trump telah berbicara kepada publik mengenai isu imigrasi dan perbatasan tersebut dengan menghadirkan seorang perempuan yang anaknya dibunuh oleh imigran ilegal yang Trump klaim ini memiliki kaitan dengan geng di Venezuela. Trump ini memang selalu mengaitkan isu imigrasi ilegal ini dengan tingkat kriminalitas di AS. Meski berbagai studi ini menunjukkan bahwa imigran di Amerika Serikat ini lebih less likely atau lebih kecil kemungkinannya melakukan tindakan kriminal. Dan selain berbicara pada publik, pada hari ini Trump juga akan merekam podcast bersama seorang podcaster dunia yang terkenal bernama Joe Rogan. Nah, pemirsa, itulah update terkini dari pemilu Amerika Serikat. Saat ini sudah sekitar 30 juta pemilih di Amerika yang menggunakan hak pilihnya dalam mekanisme early voting atau memilih jauh-jauh hari sebelum pemilu serentak pada 5 November nanti. Kita beralih ke berita selanjutnya. Hal ini penting untuk Anda yang memiliki mobil atau kendaraan listrik yang selalu memikirkan strategi bagaimana mencas kendaraan Anda sebelum bepergian. Nah, ini ada inovasi untuk mencas kendaraan listrik di jalan sambil berkendara. Bagaimana inovasinya? Simak liputan dari jurnalis VOA Nova Purwadi berikut ini. Peneliti dari Purdue University bersama Dinas Transportasi Negara Bagian Indiana sedang menguji coba cara baru mencas baterai kendaraan listrik alias EV, yaitu memasang elemen di bawah jalan. This system, you'd be able to drive your small vehicle down it, and it would be able to charge the batteries you drive over the pavement at speed. So the speed limit here is only 55 miles an hour, but you could go even faster and it would charge the battery. Prinsipnya mirip dengan pengecasan nirkabel yang telah lazim bagi perangkat elektronik konsumen. So it works similar to the way you charge your cell phone at home when you lay it on that cell phone charger. That cell phone charger sets up a magnetic field. You have a receiver in the back of your phone. When you put it on it, it's able to translate that magnetic field back into electricity and charge your battery. This works in basically that same manner. Hanya saja pengecasan bawah jalan ini dibangun dalam skala jauh lebih besar, dan yang akan pertama dicas adalah truk-truk pengangkut barang di jalan bebas hambatan. Harga kendaraan listrik alias EV masih relatif tinggi, dan ini menjadi salah satu penghalang utama adopsi EV di Amerika Serikat. Adanya jalan raya yang bisa mencas otomatis mobil bisa membantu memperluas jangkauan EV. This is something that aims at reducing that range anxiety. That's something that we're hopeful it can do. A lot of people are calling this science fiction brought to life, and in a lot of instances it really is. Pengecasan EV sambil melaju di jalan raya sudah pernah dicoba di Detroit, negara bagian Michigan, meski hanya melibatkan selintas jalan relatif pendek di kota yang menjadi pusat industri otomotif tersebut. Ya, pemirsa, akan sangat praktis sekali ya jika inovasi ini bisa meluas ke bagian-bagian bahkan ke negara lain. Kita kembali ke studio di Jakarta. Rekan-rekan. Baik, Valdia Baraputri, terima kasih atas informasi menarik Anda langsung dari Washington DC. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.